Selama ini, susu dianggap sebagai pahlawan untuk melawan osteoporosis. Tapi kenyataannya, tonton setelah yang satu ini. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Dan pada video kali ini saya akan membahas lagi tentang susu, ya. Nah, mungkin saya ingat-ingat lagi, dulu pernah bahas juga tentang susu, yaitu susu kental manis, yang sebenarnya itu bukan susu, ya. Itu adalah, sebagian besar isinya adalah gula, dan sudah ada peraturannya sekarang dirubah menjadi krim kental manis, ya. Kalau dulu kan terkenal tuh SKM susu kental manis gitu. Oke, sekarang kita bahas tentang susu lagi. Nah, video ini terinspirasi dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Ada juga pasien yang datang ke praktekan, "Dok, susu apa yang bagus untuk tulang kropos? Dok, susu apa yang bagus untuk usia remaja? Dok, susu apa yang bagus untuk lansia? Dok, susu apa yang bagus untuk naikkan massa otot saya?" Kan gitu ya, kebanyakan pertanyaannya. Mungkin ada juga yang bertanya seperti itu. Nah, jadi di video kali ini saya akan bahas semua itu. Tapi sebelum saya jawab pertanyaan tadi, saya akan bagi nanti apa sih sisi baiknya atau susu apa yang saya rekomendasi dan susu apa yang tidak direkomendasi, ya. Nah, mungkin ini akan menyinggung banyak pihak dan saya mohon maaf, jadi ini saya cuman berdasarkan pengetahuan saya dan saya sampaikan apa adanya. Sebelum masuk ke pembahasan, saya juga teringat 5 atau 6 tahun yang lalu saya pernah baca satu buku dari Dr. Hiromi Shinya. Kalau tidak salah judulnya adalah Miracle of Enzyme, dan buat teman-teman yang pernah baca, silakan dikoreksi kalau saya salah ya. Beliau mengatakan di bukunya, menulis bahwa satu-satunya makhluk hidup di dunia atau di bumi yang mengkonsumsi susu sampai usia dewasa hanya manusia. Kalau kita lihat binatang-binatang mamalia lain seperti sapi, kemudian kambing, mereka mengkonsumsi susu hanya waktu baru lahir aja. Jadi waktu masih bayi gitu. Sebenarnya manusia pun sama. Ya, jadi waktu masih bayi kita minum ASI eksklusif nih kita ceritanya, ya. Mengkonsumsi ASI eksklusif sampai usia 6 bulan itu wajib dan tidak boleh digantikan dengan susu lain sebenarnya. Cuma entah mengapa, ya karena kemajuan teknologi mungkin kita mengolah gimana susu dibuat menjadi es krim, kemudian dibuat menjadi keju dan lain-lain, akhirnya kita mengkonsumsi susu sampai dewasa. Apakah itu baik? Nanti kita jawab ya. Oke, sekarang kita masuk ke susu yang saya rekomendasikan dan susu yang tidak direkomendasikan. Atau kita bahas the best-nya dan the worst-nya. Oke, Anda bisa lihat tabelnya di sini. Jadi tabel sebelah kiri yang baik dulu nih, yang direkomendasikan. Yang direkomendasikan adalah susu yang 100% grass fed. Susu yang berasal dari sapi yang diberi makan rumput. Jadi kembali ke fitrahnya, ya. Sapi, kambing, kuda, zebra, itu kan makan rumput semua. Kemudian yang tidak saya rekomendasikan adalah yang mengkonsumsi grain atau biji-bijian seperti soy, kemudian jagung, ya. Soy dan jagungnya pun sudah GMO kebanyakan. Oke, kemudian kita masuk lagi yang direkomendasikan ke tabel sebelah kiri, yang organik. Nah, organik di sini yang saya maksud ya no GMO, kemudian no antibiotik, kemudian RBST free, kemudian no animal byproduct ya. Dan kebalikannya yang saya rekomendasikan yang tidak mengandung itu semua. Oh ya, RBST ini adalah hormon sintetis yang ditambahkan ke makanan sapi sehingga sapi tersebut bisa menghasilkan susu dalam jumlah lebih banyak. Nah, buat yang paham boleh komen di bawah. Jadi kalau sapi yang diberikan makanan alami, jadi makan rumput, hidup di liar, di bebas gitu, produksi susunya mana lebih banyak dibandingkan dengan sapi yang sudah diberikan pangan RBST tadi? Silahkan komen di bawah. Jadi itu tadi yang saya rekomendasikan dan yang saya tidak rekomendasikan, ya. Jadi susu-susu komersial sekarang kebanyakan sudah menggunakan ya itu tadi. Kemudian produk turunannya ada ghee, ada butter, kemudian ada raw cheese. Nah, ini kan banyak sekali nih cheese, keju. Keju ini ada yang benar-benar keju, ada yang ya, rasa keju gitu. Ya, Anda harus pintar-pintar memilih, ya. Silakan dibaca kemasannya. Lalu yogurt. Nah, yogurt juga saya tidak merekomendasikan yogurt yang dengan rasa-rasa tertentu yang ditambahkan perasa, kemudian tinggi gula, ya. Carilah yogurt yang plain gitu. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan-pertanyaan tadi. Apakah kita wajib minum susu setiap hari? Jawaban saya tidak, ya. Mungkin di era tahun kakek nenek kita atau orang tua kita dulu kecil, ada digalangkan makanan 4 sehat 5 sempurna. Yang menyempurnakan adalah susu. So, sekarang tidak relevan lagi. Sekarang banyak sekali makanan yang bisa kita peroleh. Anda mau kejar apa sih dengan minum susu? Anda mau cari kalsium,
Sekarang Anda bisa mengkonsumsi makanan dari makanan utuh, dari sayuran, kemudian dari produk-produk lainnya. Anda bisa juga dapatkan dari suplemen ya untuk kalsium. Kemudian Anda cari protein dari daging, dari protein nabati, dari protein hewani juga ada. Kemudian vitamin B, kemudian vitamin, ya kita bicara dengan nutrisi yang ada dalam susu ya. Dibandingkan dengan ketika kita mengkonsumsi susu, dan pada orang Indonesia banyak sekali yang mengalami laktos intoleran. Ketika kita sudah tumbuh dewasa, pencernaan kita sudah tidak mampu lagi untuk mencerna susu. Kita kenal dengan laktos intoleran. Ada juga pada beberapa orang atau sebagian orang yang mengalami alergi terhadap kasein gitu. Ketika Anda mengkonsumsi itu terjadi bloating, kemudian tidak enak di perut, diare, ya. Itu artinya tubuh Anda tidak bisa lagi mencerna susu ini atau laktos intoleran tadi. Pertanyaannya, kalau tidak mengkonsumsi susu, apakah tulang saya akan keropos? Atau kalau tidak mengkonsumsi kalsium, apakah tulang saya akan keropos? Saya mau tanya Anda kembali. Kalau Anda mau pintar, Anda mengkonsumsi ginkgo biloba saja atau Anda belajar, baca buku? Tentu saja Anda baca buku kan, supaya pintar. Anda belajar supaya pintar, bukan hanya mengkonsumsi ginkgo biloba. Kalau Anda ototnya mau besar, apakah Anda hanya minum whey protein tanpa latihan? Jawabannya adalah latihan. Sama, ketika Anda ingin tulang Anda tidak keropos, Anda harus latihan. Ya, saya pernah baca satu, saya lupa jurnalnya. Mungkin Anda kalau pas dapat jurnalnya tolong bantu ya, kasih di link deskripsi. Negara penghasil susu justru banyak orang-orangnya yang tulangnya keropos dan mengalami cedera fraktur di tulang panggulnya. So ini menandakan bahwa hanya mengkonsumsi susu atau hanya mengkonsumsi kalsium tidak menjamin bahwa tulang Anda akan sehat-sehat saja atau akan tidak keropos. So latihan juga penting untuk membentuk tulang Anda lebih padat. Oke, mungkin itu saja informasi yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat luar biasa. Dan pada video kali ini saya akan membahas lagi tentang susu ya. Saya akan bagi nanti apa sih sisi baiknya atau susu apa yang saya rekomendasi dan susu apa yang tidak direkomendasi ya. Oke, Anda bisa lihat tabelnya di sini. Jadi tabel sebelah kiri yang baik dulu nih, yang direkomendasikan. Yang direkomendasikan adalah susu yang 100% grass fed. Kemudian yang tidak saya rekomendasikan adalah yang mengkonsumsi grain atau biji-bijian seperti soy, kemudian jagung ya. Oke, kemudian kita masuk lagi yang direkomendasikan ke tabel sebelah kiri yang organik. Nah, organik di sini yang saya maksud ya no GMO, kemudian no antibiotik, kemudian RBAST free, kemudian no animal byproduct ya. Oh ya, RBAST ini adalah hormon sintetis yang ditambahkan ke makanan sapi sehingga sapi tersebut bisa menghasilkan susu dalam jumlah lebih banyak.